Hi, welcome back to my channel. Hari ini aku akan melakukan a kain collection haul. Jadi aku mau menunjukkan kepada kalian semua kain-kain yang aku punya, yang aku dan keluargaku punya. Karena memang sebagian besar kain-kain yang aku pakai itu berasal dari orang tuaku. Ini nggak semuanya by the way, masih ada kayak beberapa. Tujuan aku membuat video ini adalah satu, ini juga sebagai suatu rekomendasi bagi kalian mau beli kain di mana aja. Nanti aku bakal sebutin ini satu persatu dari mana aja. Terus aku juga udah tulis di description box down below beberapa link-link untuk kalian membeli kain sesuai dengan yang aku akan sebutkan di video ini. Lalu alasan kedua adalah aku sebenarnya udah nyebut ini lumayan sering di sosial media aku, cuman aku belum bikin suatu video kohesif yang bisa dijadikan referensi untuk orang mengingat kembali. Tapi sebenarnya kain Indonesia itu bukan batik doang. Gini, batik itu berasal dari Jawa, dominan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dan aku orang Jawa by the way, jadi aku nggak biased ya, aku orang Jawa. Ada banyak sekali ragam wastra alias kain Indonesia. Nggak cuman batik, for example ada, kali ini banyak banget. Ada kamen Bali, ada songket dari daerah-daerah Melayu, tenun-tenun dari daerah-daerah Nusa Tenggara, lalu ada sarung Sulawesi, dan ada sasirangan, dan ulap doyo dari Kalimantan, dan ada banyak sekali wastra Indonesia yang bukan cuma batik. Jadi semoga dengan menonton kain collection ini terbuka wawasannya terhadap ragamnya dan mengenal lebih banyak lagi jenis-jenis kain Indonesia. Sebelum kita mulai, kalau ada yang tahu di mana gue bisa beli kain poleng Bali seperti ini, tolong DM gue. Karena gue dari kemarin nyari-nyari online nggak ada yang kayak gini. Dan gue juga udah nanya nih sama Shiva, yaitu orang yang ada di foto ini, aka panutan berkain original. Dia juga nggak tahu itu kain polengnya dari mana, karena itu dikasih. Jadi bagi kalian yang tahu silahkan DM gue, karena ini keren banget kan, kayak streetwear, Vans skater gitu loh. Oke, kita akan mulai video ini dengan yang paling simple, kain yang sedang aku pakai sekarang. Ini namanya lurik. Mungkin kalian sering lihat motif ini di baju-baju Jawa yang buat laki-laki, you know, yang kayak yang baju itu aku nggak tahu namanya apa. Lurik itu tuh dominan berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Teknik pembuatan kainnya itu tenun, dan lurik itu artinya lurus. That's why ini motifnya garis lurus, you know. Lurik yang aku punya ini aku beli di Tokopedia, super murah, harganya cuma 70.000. Link in description box down below if you guys wanna buy it. Makanya nggak ada tuh mitos-mitos kain mahal, nggak, ini cuma 70.000, 25.000 bahkan ada. Tinggal lu pinter aja nyarinya atau enggak. Terus yang aku punya ini adalah perpaduan garis-garis warna hitam, biru tua, hijau tua, merah, kuning, dan putih. Berikutnya adalah ini. Mungkin salah satu kain terlama dari file yang aku punya sekarang, karena ini adalah kain tari Bali aku. Jadi aku itu penari Bali sejak umur 6 tahun. Makanya aku udah biasa berkain dari kecil sebenarnya, karena bolak-balik sanggar itu pakai kain, nari pakai kain. Dan ini yang dikasih oleh sanggar aku, Lembaga Kesenian Bali Saraswati. Bisa dibilang seragamnya indah juga sih, karena warnanya this deep blue, terus ada detail-detail tenunnya yang warna putih, hijau, dan lilac. Untuk yang berikutnya, aku ada beberapa kain Tata BB Batik Lasem. Salah satu all shop kain di Instagram yang paling tenar. Sistem penjualan mereka adalah one of a kind. Siapa cepat dia dapat. Dan Tata BB Batik Lasem itu tuh sold out-nya dalam detikan. Kayak bener-bener gue baru ngeliat kain di-upload kayak 10 detik itu udah langsung sold out. Jadi kalian kalau mau belanja dari Tata BB, kalian harus nyalain post notification karena persaingannya sangat sengit. Kain-kain dari mereka semuanya adalah batik tulis Lasem dan mereka semua cantik-cantik. Dan memang harganya lumayan karena ya namanya juga batik tulis. Range-nya itu sekitar dari 175.000 ke 600.000, bahkan ada yang 800.000. Ini warnanya lilac, sebenarnya lilac ungu, nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak. Nama motifnya adalah Pagi Sore Sekar Jagat. Aku nggak tahu itu artinya apa, tapi tulisannya di captionnya itu namanya. Tapi sebenarnya sih yang aku tahu, Sekar Jagat itu berasal dari kata kar jagat yang diambil dari bahasa Jawa. Kar itu artinya peta dan jagat artinya dunia. Jadi somehow motif Sekar Jagat itu melambangkan keragaman dunia. Ini aku dikasih sama pacar aku, Dante, buat my 19th birthday.
So thank you, karena ini salah satu kain favorit aku. Lalu yang kedua, kain ini mahal banget. Lupa berapa tapi seingat gue mahal. Aku beli ini sendiri for my birthday. Gila ya, jangan dicontoh foya-foya. Pas itu aku lagi nyari kain yang warnanya cream based atau white based, terus ada warna kuningnya because kuning is one of my favorite colors. Lalu aku ketemu ini, super gorgeous. Ini namanya motifnya beledak kupu-kupu. Itu karena ada ilustrasi kupu-kupunya di sini. Udah sebatas itu aja pengetahuan gue. Nah, berikutnya kita ada dua kain dari Bali. Nah, aku mau ngasih perbedaan dari dua kain ini yang obviously beda banget. Kita mulai sama yang ini deh karena aku beli ini duluan. Ini namanya tenun Bali. Aku beli dari salah satu all shop Instagram khusus buat tenun Bali yang paling populer. Namanya kain Menggah Agung. Super gorgeous. Aku cinta banget sama warna ini dan motifnya yang dengan segala kuning orange-nya dan putih-putihnya. Nah, perbedaannya sama ini adalah ini namanya Kamen Bali. Ini bukan tenun, tapi both of them itu dua-duanya kain Bali. Nitip sama temen aku dari Suara Gembira, dia pas itu ke Bali, namanya Rifan, dari Pasar Kelungklung, salah satu pasar paling populer di Bali. Kalau bagi kalian pecinta wastra pasti kalian tahu karena di situ lengkap banget. Kalian mau beli kamen, mau beli senteng, apapun itu semuanya ada and in bulk. So like it's heaven. Dia tuh ada kayak motif-motif kecilnya. Aku lupa nama motifnya apa, tapi yang pasti ini tekniknya bukan teknik padat. Kalau ini tuh dijahit, tapi gue nggak tahu nama motifnya dan teknik jahitnya apa. Di bawahnya juga ada a full lining, perpaduan warna ungu tua dan maroon. Ada kain Melayu. Ini salah satu kain tercantik yang gue punya. Adalah songket Riau. Aku nitip dari salah satu teman aku di Suara Gembira juga, namanya Kak Louis. Pas itu lagi di Pekanbaru, foto banyak banget songket like berderetan di pasar. Terus aku ngeliat yang warna hitam tuh kayak gila. Gorgeous. Ini cuman 125.000. Murah kan? Anggun banget. Ini kayak galaxy gitu gak sih? Ini kayak bintang-bintang, warnanya silver. Terus bahan songketnya tuh kayak, I don't know, kayak royal banget gitu deh. Salah satu kain Nusantara favorit aku itu tuh mungkin selain sarung Makassar sama songket Melayu. Berikutnya ada songket lagi, tapi kalau yang ini dari Jepara. Ini bagus banget. Ini namanya songket tenun baron dari Jepara. Perpaduan warna ungu, pink, merah, terus ada kayak apa ini, kayak kembang-kembang gitu. Aduh, cantik banget, gila. Berikutnya ini ada kain murah lagi, belinya di Tokopedia cuma 70.000. Link down below. Ini kayaknya batik cap deh, atau batik printing, nggak deh, kayaknya ini batik cap. Warna hitam, super cute, ada motif-motif bunganya kecil-kecil. Berikutnya sebenarnya ini tuh bukan kain karena ini udah dijahit dan dibentuk menjadi rok, jadi ini bukan wastra. Tapi gue cuma pengen ngasih ke kalian bahwa ada loh motif batik kayak gini. Ini namanya jumputan, dan teknik membuatnya tuh kalau nggak salah mereka tuh agak kayak tie-dye, jadi mereka tuh diikat terus dicelupin ke kayak ke pewarna gitu. Alhasil jadi kayak gini, lucu banget kan? Gue juga udah taruh link banyak banget di description box kain dengan motif batik jumputan karena lucu-lucu banget. Banyak warna yang bagus-bagus, jadi silakan. Sekarang waktunya aku memperlihatkan kepada kalian kumpulan kain-kain kreasi modern. Jadi dengan motif-motif yang derived from batik tapi sudah dimodifikasi dan dimodernisasi. Tapi ini semua jatuhnya kayaknya mungkin lebih ke selendang karena mereka itu pendek. Oh, ada 4, kayaknya sih ada lagi, cuman kayak nggak ketemu. Jadi so far aku bakal show kepada kalian 4 aja ya. Ini dari brand yang based in Jogja, namanya Artine. Ini ada elemen-elemen Nusantaranya lucu banget. Ada Gunung Merapi, lalu ada para petani, ada beberapa hewan-hewan juga di bawah sana yang sekarang nggak kelihatan. Ini dari brand namanya Kinari, motif kapal sanggap. Terus ada lagi, satu lagi dari Kinari, ini namanya motif durian pecah. Mereka semua ini ada makna dan filosofinya gitu guys. Kinari sampaikan kepada aku bahwa ini derived dari batik Jambi. Last one kita ada dari Kakena. Ini namanya kalau nggak salah selendang bunga Nusantara karena ada motif-motif Rafflesia arnoldinya. Terus kalau nggak salah juga ada motif anggrek bulan yang berasal dari Pulau Ambon. Another kain kreasi modern adalah kain ini dari Sejauh Mata Memandang dari koleksi yang namanya Timun Mas. Jadi ada ilustrasi timun mas berlari dengan kantongnya yang berisi garam ya. Atau lupa gue. Terus ada The Monster, as you can see. Aku banyak pakai this kain sebagai top atau sebagai outer. Oh ya, by the way, kan ada banyak dari kalian yang nungguin tutorial kain part 2 dari aku. Spoiler, mereka semua akan menggunakan kain kreasi modern ini. Jadi stay tuned, turn on my post notifications so you guys can stay tuned
kapan gue akan upload tutorial kedua berkainnya. Oke, tunggu, ini ada banyak. Bentar, gue ambil yang lain dulu. Oke, sekarang waktunya gue kasih lihat kepada kalian kain-kain ayah gue yang dia beli dari daerah-daerah di Nusa Tenggara. Dia lupa sih sebenarnya spesifiknya di mana. Jadi pas aku tanya tadi dia bilangnya cuma Sumbawa doang. Jadi udah kain-kain dari Sumbawa. Semuanya tenun-tenun Nusa Tenggara dan kebanyakan warnanya orange ya. Kayaknya ayah gue emang selektif pas itu sukanya warna orange. Jadi ada satu nih orange, super beautiful. Lihat detailnya, gila sih itu ya. Terus yang kedua orange juga tapi lebih ke warna salmon mungkin nih ini. Oh, terus bawahnya lihat deh garis-garis gitu kayak rainbow gitu, keren banget. Terus kayak ada this pattern. I don't know what this pattern is called actually. Kalau kalian tahu tolong komen di bawah. Sumpah bos gue dari Suara Gembira menangis lihat video ini karena gue sangat tidak teredukasi. Maaf Mas Oi, tolong edukasi aku tentang kain. Terus yang ketiga, oke ini nggak orange, ini krem atau mungkin orange yang udah pudar. Again, ada motif-motif khas Nusa Tenggaranya. Dan yang terakhir ada yang warna hitam dengan motif yang sama. Dia sebenarnya ada aksen-aksen kecil warna merah dan kuning di situ. Dan kesamaan yang aku lihat dari semua kain Sumbawa ini adalah mereka itu sangat tebal. Jadi mungkin ini nggak bisa lo pakai buat ikat di bawahan gitu ya. Mungkin itu ketebalan hiung, tapi mungkin lo jadiin luaran atau lo jadiin alas piknik atau selimut itu bisa. Kita selama ini camping di gunung selalu pakai ini selimutannya. Dan satu lagi kesamaan yang gue lihat adalah mereka itu ada kayak these tassels, these ruffles gitu. Nah ini nih yang paling diketahui so far sama masyarakat, yaitu jarik alias gendongan bayi. Ya gue yakin hampir semua household Jawa mungkin mempunyai ini. Kayak emang blueprint aja gitu kayak bagi semua keluarga Jawa untuk mempunyai ini di rumahnya. Ini your simplest form of batik. Mungkin kalau misalnya in fashion terms you can say like it's basic staple. Jadi ini kayak paling basic, ini yang paling kayak mendasar, paling neutral. Lalu ada kain ini, terus ini bahannya namanya bahan dobi. Jadi kalau ada yang kayak timbul-timbul totol-totol gitu, ini namanya bahan dobi. Tapi yang aku nggak suka dari kain ini adalah motifnya menurut aku kurang jelas. Cuman aku suka banget sama warnanya. Ini punya mama nggak tahu ini dari mana. Bagi kain-kain yang aku tidak sebutkan namanya dari mana karena aku benar-benar nggak tahu, yang bisa kalian ambil adalah satu, warnanya, dan dua, nama bahannya seperti ini, hijau dan bahan dobi. Jadi kalian tinggal search aja tuh di Tokped atau di Shopee atau dimanapun, Wastra Indonesia hijau dobi, kain Indonesia dobi hijau atau apapun itu. Gampang kan? Ini nih, kain cantik banget yang nggak dibolehin dipakai sama mama. Aku nggak boleh pakai ini guys, padahal ini warnanya lilac loh. Again, mama gue nggak tahu ini dari mana, mungkin kayaknya sih dari Jogja, nggak tahu. Kebanyakan kain yang mama gue beli tuh katanya dari Jogja, cuman kayak dia nggak yakin, jadi gue nggak bisa yakinin kalian juga karena even the sumber doesn't even know. Nah, mungkin sebagian dari kalian udah pernah lihat karena ini adalah kain yang gue pakai di video Indonesian streetwear-nya Suara Gembira yang ada 2 biji dan dua-duanya viral. Ini mama gue punya, again dia nggak tahu dari mana. Motifnya tradisional, cuman bahannya tuh kayak it's like a silk dupe. I don't know what this bahan is, cuman kayak kalau lo pegang tuh menyerupai sutra. Nggak sutra sih, cuman kayak it's super nice dan super fragile. Jadi lo harus hati-hati kalau pakai ini. Ini ada tumpalnya. Yep. Lalu ini juga punya mama gue, again mama gue nggak tahu dari mana. Ini mungkin kayaknya motifnya motif batik kreasi modern gitu kali ya. Gue suka banget karena ini elegan banget warnanya, perpaduan warna merah, hitam, dan coklat muda. Dia juga ada tumpalnya di depan, super beautiful. Ini, jujur gue nggak tahu ini apa. Jujur banget gue nggak tahu ini apa. Tapi ya kalau dari jauh mungkin mirip songket. Gue rasa ini bahannya juga dobi. Ya nggak sih? Nggak tahu deh, sotoy. Kalau yang ini gue jujur gue nggak tahu ini apa. Warnanya kayak krim putih gitu, kayak sultan suci gitu, ngerti nggak sih lo? Nah, ini dia
Kalian kalau misalnya udah follow YouTube aku dari lama, kalian pasti tahu aku lagi mempunyai giveaway 7 hari berkain. Dan salah satu kain yang aku giveaway adalah kain kembarannya ini, tapi sedikit beda. Kalau kain yang itu zigzag motifnya, kalau yang ini kembang motif. Jadi bagi kalian yang nanti siapapun yang menang 7 hari berkain, itu bakal kembaran kainnya. Ini motif modern kreasi lagi, dan again bahannya adalah bahan dobi. Ini kainnya selalu aku pakai buat lebaran, nggak tahu kenapa. Hampir setiap lebaran pakai kain ini, mungkin karena pas itu kekurangan kain kali ya. Dan mama kan nggak bolehin aku pakein kainnya mama pas aku masih kecil karena katanya takut rusak. Kalau sekarang mah udah boleh, kan aku udah dewasa, udah bertanggung jawab ngerti kan. Udah ya, itu aja. Oke, sepertinya video ini selesai lebih cepat daripada yang aku kira. Guys, tuh kan gue bilang apa? Gue lupa, gue kelupaan ini. Itu salah satu kain favorit gue sekarang, malahan mungkin favorit karena gue baru banget beli ya. Gue kemarin lupa masukin ini karena ini lagi dicuci. Selendang Sulawesi, cantik banget kan? Baru beli di pasar tradisional Hidden Gem yang ada di video TikTok gue itu, yang gue ketemu sama teman gue di Tok. Gue baru sanggup beli selendang karena yang lain mahal. Namanya juga kain antik ya, kain klasik. Oke, jadi untuk sekarang itu aja koleksi kain aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin mencari kain, tempat beli kain, rekomendasi kain. Di bawah in the description box itu tuh semuanya komplit. Pertama ada link-link rekomendasi pribadi aku. Kedua ada link-link like the actual stores, beberapa stores yang memang aku beli kain dari situ. Yang ketiga ada link-link rekomendasi berdasarkan kain-kain yang telah aku sebutkan, misalnya kain tenun Nusa Tenggara atau kain batik jumputan atau kain dobi misalnya. Itu semuanya komplit di situ. Jadi kalian silahkan klik the links on my description box down below kalau kalian mau beli kain. Dan jangan lupa subscribe to my channel, like this video, please komen kalian pengen lihat konten apa lagi dari aku setelah ini. It'll really help me a lot. And yeah, follow all my social media, follow my Instagram, follow my TikTok, my Spotify. Aku baru reactivate my Twitter, so go follow that as well. I'll see you guys in my next video. Bye bye!